sekali dengan prediksi dari junior-junior sudah turun di satu kota yang sama, namun di sisi lain juga fight kembali terjadi. Ini adalah ronde kesekian, ronde kedua antara LG dan juga EVOS di Camp Bravo. Oke, dari EVOS Red Face nampaknya masih cukup bersabar. Begitupun dari Lizard ingin mendapatkan lootingan-lootingan terlebih dahulu. Terlihat peluru cukup kurang 20 saja yang sudah digenggam ataupun di reload dari daerah. Tapi Porsche dan NFT saling bertumbukan nampaknya di daerah Painan. Ini banyak banget yang drop zone-nya sama di early, saling memukul ratakan dan memulangkan ke arah lobby. Begitu dari Laser cukup berani juga untuk memanjat dari Broken Wall, begitu pun dari Microboy mengambil dari arah sebelah kanan. Ini nampaknya bakalan mengepung begitu saja, dan di sisi lain V-Gaming pun bakalan keras dengan NFT. Dua playernya masih aktif, akan melawan player dari VG yang menyisakan 7K. Begitu dari EVOS Lizard tertumbangkan begitu saja, ada yang membackstep dari arah sebelah kiri, tapi masih ada seorang Microboy juga untuk menahan pergerakan. Begitu dari KF berada di sisi atas untuk melihat keadaan pemain-pemain dari LG. Yap, dan Lizard pun kayaknya masih bleeding out di belakang sana, entah sempat atau tidak untuk diselamatkan karena LG ternyata masih ada satu player yang nyangkut di belakang. Cuman masalahnya kali ini EVOS kayaknya Indonesia mendominasi di dua spot Painan dan juga Camp Bravo. Oke, ternyata di Painan juga ada fight ya antara NFT dan juga V-Gaming. Namun kali ini kalau kita lihat dari EVOS yang sudah mengamankan 3 kill point. Satu lagi cabut pemainnya. Cabut ya? Pemain cabut. Oke, Begitu cabut. dari disebutkan nampaknya sudah bakalan bertabrakan begitu saja. Ozoro menjadikan pemain paling depan begitu dari Uni dan Gan menahan dari sisi atas, dan Marco pun tertahan dari arah tangga, dan Solas step dari arah bawah. Begitu dari Uni bakal menabrak dari arah sisi jendela juga di sisi yang sempit, bakal spray down begitu saja. Tapi ada Steve Boy bakal finish begitu saja. Box Gaming selesai oleh Dewa United. Box Gaming dipulangkan dan ada taunting dari Oki Ozoro tanpa armor ya. Oki Ozoro melakukan close combat. Wow, dan ternyata di sisi lain Camp Charlie juga ada alter ego yang mau bertemu dengan BN United. 4 spot yang diperebutkan antara tim Indonesia dan juga tim Vietnam. 3-0 untuk Indonesia, dan satu lagi menunggu alter ego. Bisakah dia memenangkan fight antara BN dan juga alter ego ini? Ini kalau misalnya menang alter ego 4-0 sih. Wah, ini gokil banget sih. Udah seru banget ya kalau kita lihat juga dari Spauf, bahkan dia memegang senjata Rambo M249, tapi Hazelnuts kali ini bad newsnya adalah nggak punya helm, nggak punya armor sama sekali, bahkan dari healingnya pun minimalis banget, hanya ada bandage saja. Dan kalau kita lihat sepertinya dari BN United yang lebih unggul dari segi lootingan. Oke, dari Potato nampaknya bakal menjaga dari arah sisi luar, sudah berdiam diri di balik-balik gundukan. Begitu dari Hazelnuts, udah melihat pergerakan juga ataupun mendengar suara step-step yang terdengar dari Capone, White Cat dan juga Noas, dan belum ada setup yang berlebih lagi ataupun pergerakan yang cukup intens. Tapi namun dari EVOS nampaknya masih haus darah dari pemain like Blue Gaming. Crocodile masih berdiam diri, belum membuka badannya agar mengamankan placement point ke perjalanan selanjutnya. Yes, Crocodile yang masih tertahan di belakang sana, tapi EVOS mungkin akan sembari nge-screening area Camp Bravo sambil mencari player-player. Namun kali ini dari killing phase-nya kita sudah mulai melihat Potato yang berhasil untuk mendapatkan satu player dari BN United. Silence, tapi kamera masih belum ke sana. Ternyata sudah terjadi refract kali ini dari White Cat pun. Granatnya ternyata connect ke arah salah satu player dari alter ego Hazelnuts kali ini yang lagi berusaha untuk diselamatkan, tapi White Cat sudah mulai membuka pintunya. Hati-hati, ada Renare meng-spot di depan sana. Crossfire harusnya berhasil dilakukan oleh tim alter ego, tapi BN kayaknya sadar akan hal itu. Dipancing kembali, di-lord kembali oleh player dari alter ego di belakang sana, dan dari White Cat pun masih fokus juga dengan alter ego. Sudah ada bakaran-bakaran molotov dan keluar dari sebuah rumah. Masih belum ketemu alter ego, ternyata Hazelnuts yang harus tertangkap terlebih dahulu, berusaha untuk melakukan backup, tapi Capone benar-benar sabar banget timing yang dilakukan dari seorang Capone. Oke, dan dari BN United masih berdiam diri aja di balik-balik tembok dan masih cukup aman juga. Begitupun dari pemain-pemain dari alter ego bakalan coba ngedive dikit demi sedikit. Begitu dari Spauf, Potara sebelah kanan, Spauf sebelah kiri bakalan ngecut begitu saja ataupun ngegunting dua player yang tersisa dari BN United. Hazelnuts mencoba untuk di revive kembali oleh Renalre. Sudah 4 pemain berdiri lagi dari Risa. Capone masih cukup struggle untuk melihat keadaan dan adanya stun granat yang dibuang bermaksud untuk Capone Capone dan Hazelnuts selesai. Dua player yang terjadi bakalan taunting begitu saja oleh alter ego. 4-0 untuk Indonesia menang di 4 drop zone yang berbeda. Wah, Indopran everybody, ini gokil banget. 4 drop zone berhasil dikuasai oleh tim Indonesia. Dan ini adalah kemenangan mutlak pastinya juga ya. Sementara kalau kita lihat juga dari One More
yang kayaknya sudah mulai berlarian keluar dari bagian drop zone yang mereka miliki. Berarti kita bisa bilang ini ada 3 tim yang udah mutlak diratakan. Tapi LG menyisakan 1 player aja Crocodile. Yang berarti itu juga tetap kita bisa bilang poin 1 gak sih untuk Iya. Indonesia? Ya, itu kemenangan juga untuk mengontrol area dari EVOS yang berhasil menyisir bersih dari Camp Bravo. Dan cukup cepat rotasi yang dilakukan kali di menit ke-5 dan menit ke-6 sudah jauh dari drop zone mereka masing-masing. Dan yes, kesempatan untuk tim-tim Indonesia meraih poin lebih karena mereka sudah mengoleksi poin kill yang udah lumayan banget. Yes, betul sekali. Dan ternyata kali ini semua tim kayaknya udah mulai keluar dari drop zone mereka. Mungkin di sisi lain ya ada suara tembakan kali ini SLB yang harus memotong rotasi antara tim Yumi House di depan sana di bagian jembatannya. Ditahan 80 kg, nggak bisa kemana-mana. Menyisakan 1 player kembali di belakang dari tim Yumi House, masih tertahan juga di bagian jembatan kali ini. Oke, dan nampaknya belum ada fight-fight yang intens. Ini mungkin di circle kedua ataupun circle ketiga bakalan slowly aja. Semua tim bakalan cukup aman karena mengingat 3 tim dari Vietnam sudah dibersihkan begitu saja. So, ya masih ada like glue sih emang yang menyisakan 1. Tapi ini bakalan pasif nggak sih, Dici? Di circle kedua, circle ketiga? Mungkin temponya akan sedikit menurun ya, udah kayak roller coaster gitu, abis dinaikin, diturunin lagi. Bagus juga ya perumpamaan lo ya. Kan, naik turun kan, kayak Naik. kehidupan. Oh, iya. Udah naik, turun, udah turun naik lagi. Ya, gitu lah. Udah dikasih harapan, dibanting. Ya kan, udah dibanting, dikasih harapan lagi, terbang lagi kawan. Ini di umur berapa lo Udah terbang, cerita kayak gini? dibanting lagi. Kenapa sih lu? Kok lu langsung terdiam gitu, tertohok ya sama kata-kata gue ya? Enggak, gue cuma apa namanya mendengar gitu apa yang lo curhatin ini kayak si kisah-kisah lo yang lalu. Lah enggak, gue nggak curhat aja sih. Gue cuman berusaha untuk menyampaikan isi hati suara-suara teman-teman di luar sana ya. Oke, kembali lagi dari Dewa United yang cukup jauh dari arah bootcamp, sudah menahan di sisi-sisi jembatan juga. Ini spot yang cukup apik juga, spot yang menurut gue cukup strategis juga untuk mencoba membegal tim-tim yang lewat ke arah sekitaran mereka. Begitupun dari tim BAT, nampaknya ini pertama kalinya gue melihat tim yang melakukan rotasi dengan bot. Dan sulit loh nih untuk dikendaliin loh. Kan. Ayo mundur dulu yuk. Yuk bisa yuk. Prit. Nah, belok kanan. Yuk. 1, 2. Gak bisa. Kata temennya, udah deh. Lu kagak usah ngide nih. Cabut. So ngide kayak gini mendingan apa namanya? Kita punya first aid pas-pasan cuma 3 tapi bakalan melihat alter ego yang sudah menelik pergerakan-pergerakan dari talent e-sport dan Potato nampaknya bakalan di-spray begitu saja dan bakal mundur dirinya di balik bebatuan untuk jaga space yang lebih jauh lagi. Benar berhasil men-take down TE 23 Mei, tapi cukup berani untuk membuka badan lebih jauh karena Vikora nampaknya udah melihat juga pergerakan dari Potato. Spaoff juga cukup jauh untuk mengcover dari seorang Potato. Yap, dan ternyata masih berlanjut terus-menerus juga dari Potato, agak sedikit tarik mundur juga untuk merepositioning kembali posisi yang lebih nyaman sambil mengambil painkiller pelan-pelan tapi pasti. Tapi Spaoff kali ini memegang senjata yang cukup berbahaya dan ngepron aja sambil menunggu kedatangan dari talentnya. Gila, Potato benar-benar luar biasa bagaimana memposisikan dirinya yang tidak terbaca dari pemain-pemain TE yang lainnya. F1 Korea belum terlalu berani banget karena ada Spaoff dan juga Renare yang siap menyantap darah dari talent e-sport. Tapi Itsnawi nampaknya bertukar pikiran dengan Lufer, bertukar posisi juga. Tapi Lufer bakalan nge-spray down begitu saja. Potato terbuka badannya dan bakalan spray down begitu saja. Tapi cukup ragu nampaknya dari Lufer untuk mencoba finishing dari Potato. Dan Potato pun dengan tembakan lanjutannya dengan M4 yang dimiliki oleh pemain TE. Begitupun ada Renare yang nampaknya siap jump dan juga slow dari sebelah kiri. Double jump shot dilakukan pemain-pemain alter ego untuk menyelamatkan seorang Potato. Yes, dan Klik, Potato yeah! berhasil diselamatkan oleh Renare dan talent e-sport yang kali ini kayaknya harus terseok-seok menyisakan 2 player aja yang masih aktif. Sementara dari alter ego galak banget nih di Sanhok, dia udah dapetin 6 kill point bahkan 7 kill point udah diamankan. Talent berarti menyisakan 1 player aja yang aktif. Yes, Talent menyisakan 1 aja untuk mengamankan placement point tentunya. Dan di mana ini mengerucut circle-nya ke arah Camp Alpha. Yes, Alter Ego udah mendapatkan advantage lebih, memang drop zone-nya mereka. Dan yang pasti mereka selalu mengambil checkpoint di sisi
bukit. Begitupun dari EVOS masih berputar juga ke arah KO, berharap dia masuk ke Hatin mungkin dan mengambil sisi-sisi tebing juga. Dan yang tengah nih, Dewa United, YMH dan Shine Like a Diamond nampaknya bakalan ada three-way showdown di Poro Circle. Ya, di bagian choke point-nya sendiri ya, di bagian jembatan ada 3 tim dari Vietnam yang cukup berdekatan kali ini. Kayaknya untuk di match 1 kali ini, tim Vietnam yang bakal lebih sering ketemu dengan tim Vietnam nih. Mengingat dari kuantitas timnya itu sendiri dari Indonesia hanya ada 6 tim Indonesia dan juga sisanya dari tim Vietnam. Dan sementara waktu dari One More yang ternyata sudah mengambil area bootcamp yang sudah ditinggalkan sebelumnya juga dari Dewa United, bahkan Bonafide lagi dan lagi kembali dengan strategical healingnya mereka. Ucup yang sudah mengumpulkan 16 first aid dan teman-temannya juga di belakang sana yang lagi berusaha untuk mencari first aid lebih lagi. Tapi biasanya si Bonafide itu nggak cuman healing doang, mereka biasanya struggling untuk bisa masuk ke dalam zona dan biasanya Ucup yang diutus di belakang untuk jadi asuransinya. Tuh udah tuh 28 Udah first 28. aid, Setoran tapi ya. nampaknya kurang juga. Dan ternyata masih ada fight dari F1 Korea memberikan perlawanan juga ke Alter Ego. Nggak ingin berdiam diri begitu saja, nggak ingin menyerah begitu saja, menjadikan last man standing tapi memegang Groza. Ini bakal mengerikan, Renaldi ditumbangkan begitu saja. Oh my god, ini bakal mengerikan banget karena Groza itu tajam pelurunya ke pemain-pemain dari Alter Ego. Fred Granat bakalan dimasak begitu saja, nampaknya berharap ke arah Potato tapi ada Fred Granat balasan yang dilemparkan juga oleh Hazelnut. Hazelnut berdiam diri balik dan 3 pemain bakalan bisa di-connect begitu saja. F1 Korea bakalan fight 1v1 kali situation Groza. depan Hazelnut. Oh my god. Di-crack sama F1 Korea. Oh my god, balas dendam dari Talent Esports menuju ke Alter Ego yang benar-benar manis banget dan one man show dari si F1 Korea. Ini benar-benar unpredictable banget karena tadi granatnya juga satu connect, kedua dia pakai Groza, terkena headshot terus-menerus, positioning mereka juga enak. Nggak perlu ngejaga belakang, cukup fokus ke arah depan aja dari F1 Korea. Speechless gue. Kenapa? Karena one man show-nya dia? Karena one man show-nya, karena menurut gue pergerakan dari F1 Korea juga baik. Dia cukup tenang karena ngeloknya itu ngegunting dari Alter Ego. Sebelah kanan juga, sebelah kiri juga. Begitupun F1 Korea, dia cukup tenang untuk mengambil satu angle shot terlebih dahulu. Yes, iya itu balik lagi sih. Mungkin ditambah Groza juga kali ya. Game pedes. sense, game sense. Game sense. Game sense juga dan maksudnya kayak itu kan sisa posisi 1 ya. Itu pasti mental bergetar gak sih? Iya. Tremor juga, Tremor, iya. adrenalin terpacu juga. Itu juga. Tapi nice try tentu ya. Nice try buat Alter Ego. Karena tadi Alter Ego juga udah ngumpulin kill point banyak banget. 7 Ada ya? 7 kill point. Ya walaupun memang dari segi placementnya nggak terlalu baik ya, nggak bisa survive sampai ke circle akhir. Tapi itu nice try banget buat Alter Ego. Dan tadi juga Alter Ego berusaha untuk fight di Camp Charlie kan? Clear love lo namanya. Kenapa emang? Gak apa-apa sih. Kenapa sih? Cinta yang bersih bukan sih artinya? Enggak. Enggak ya. Cinta yang jernih. Kurang. Terus cinta yang apa dong? Nggak ada sih. Suka-suka dia aja mau ngasih nama. Kenapa Oh, emang ya itu? udah, nggak. Ente Junior, Ente. Oke. Ente ya guys, Junior. Ente. Oke, dan kembali lagi dari Shine Like a Diamond juga sudah mengamankan sisi pesisir dari Sunhawk juga yang berharap membegal pemain-pemain yang lewat dari arah jembatan. Dan EVOS nampaknya yang bakal menjadi korban mereka karena di lock dan juga udah sadar mungkin adanya pemain-pemain EVOS yang sudah terdeteksi. Dari Smap, melihat ke arah angle shoot lain, ke Yumi House juga. Jadi Shine Like a Diamond mereka harus fokus ke satu angle sih menurut gue. Yes, harusnya sih seperti itu. Karena dari posisinya udah cukup enak juga dan dia benar-benar harus ngejaga bagian depan. Cuma masalah dia punya PR sih untuk bisa nyebrang itu gimana. Karena kayak sekitar 60% zona tuh bisa ke arah Bukit Camp Alpha. Bahkan F1 Korea juga dia sama sekali belum mau ninggalin bukit tersebut. Dia masih berada di Gunung Camp Alpha. Nox lagi-lagi bakal melakukan rotasi yang cukup lambat untuk melakukan healing terlebih dahulu di belakang dari SLD. Mungkin bisa di backstep sama EVOS, tapi kalau kita lihat pergerakan dari EVOS, kayaknya EVOS akan berusaha untuk menghindari area rumah atau choke point yang sudah dihuni sama si Gosu dan teman-temannya. Tapi lo ngerasa gak sih tadi pas map dibuka Nah, kayak sepi gitu ya, nggak kayak biasanya karena udah menyisakan 12 pemain 12 tim aja. 12 tim, kedua pada Iya. sangklek, apa sih namanya? Nyangkut. Iya iya iya. Nyangkut itu di Blue Zone. nyangkut di Blue Zone Nah, itu juga. maksud gue. Ya itu circle apa hati gitu, sepi banget gitu kan. Dan ya masih dari arah Clear Love dan juga pemain Mikey Team 4. Siapa? Halo. Enggak. Dan Mikey Team 4 sudah mengambil sniper tower juga yang berharap mengamankan sisi luar dari Yumi House punya kompon. Begitu dari EVOS, nampaknya cukup ragu juga untuk
nyebrang dari arah jembatan, mungkin mereka menyadari juga adanya player-player dari Shine Like a Diamond sudah menjaga kompon yang berada di depan mereka. Ini ada dua sisi sih. Mereka bakalan terobos begitu saja atau sedikit berputar ke arah bootcamp dan berharap menyeberang. Tapi menurut gue opsi yang paling bagus sih tetap mereka stay begitu saja. Seperti itu ya. Mereka Karena ada vehicle. dari EVOS pun mereka udah bisa nge-spot juga. Cuman wow, counter dari KF headshot langsung ke arah salah satu player dari SLD. Benar-benar luar biasa banget. Tapi ternyata terjadi kembali counter demi counter, tapi bukan counter shoot. Ternyata kali ini backstep yang terjadi dari One More Darkly dari belakang sana yang mengspot keberadaan dari EVOS. Mereka open fire, mereka pastinya melakukan pancingan untuk tim lain juga. Oke, mungkin ada pemikiran lain juga, ternyata ada One More yang diam-diam menyadap ke arah mereka. So, mereka harus lebih berhati-hati lagi dan harus cepat mengambil keputusan karena Blue Zone ketiga sudah mulai berjalan dan juga mendekati mereka. Dari Baki, nampaknya bakalan menelik juga ke arah sisi atas gudang 3 bootcamp. Begitu pun dari Whites, posisi yang paling center dari arah bootcamp untuk coba melihat pergerakan dari Bat juga ya, mendapatkan sisi atas high ground bootcamp. Yap, betul. Dari Bat itu sendiri mengambil bagian atas yang sedang berusaha untuk turun gunung juga. Sementara Bonafide diam-diam walaupun mereka memang koleksi dari first aid-nya, ternyata mereka berhasil untuk menyentuh dari bibir circle. Bahkan mereka harus bertemu juga dengan Livescape, salah satu tim yang mulai akhir-akhir ini udah mulai melakukan strategi healing untuk di Sunhawk. Keingat sama kemarin Livescape ya, maybe yang mengumpulkan banyak sekali first aid dan juga teman-teman kali ini Dinosaurs yang mulai mengspot keberadaan dari Bonafide. Dari Nooks pun sudah mulai ditembakin, cuman memang masih belum ada yang connect juga. Sama-sama saling nggak mau ninggalin tempat yang mereka miliki. Oke, dan nampaknya masih berlanjut juga untuk mereka melihat-lihat keadaan sekitar dulu karena menunggu circle juga kira-kira berpihakkah kepada mereka atau jauh ngejomplang dari arah mereka. Bagaimana dari Nox, stick darah lagi, adanya tembakankah dari Livescape Audrey. Nampaknya Audrey juga nggak terlalu terburu-buru untuk melemparkan hujaman peluru-peluru dia ke arah BFD. Masih melihat dulu pemain-pemain dari BFD, mendeteksi juga pelan-pelan, begitupun dari Toms, mengerikan sekali akan menjadi penghalang BFD melakukan rotasi. Yes, bisa banget jadi penghalang atau batu sandungan dari untuk BFD. Dan sementara di sisi lain, EVOS yang dari tadi masih tertahan pergerakan sama One More. Kali ini dari Red Face pun yang sudah mendapatkan seorang Baki di dalam sana, namun masih belum tahu apakah sudah terkonfirm atau tidak. Namun kali ini sebuah skenario yang harus kita hadapi terlebih dahulu, Livescape melawan Bonafide. Sama-sama saling tertahan di satu area dan circle-nya sudah mulai mengecil kembali, membuat Bonafide sudah memiliki sebuah decision. Mereka langsung saja memutari area, mereka ninggalin Livescape, mereka nggak peduli, meta cuek, pokoknya mereka masuk dulu ke dalam circle-nya. Oke, dan nampaknya dari EVOS, nampaknya sudah touchdown juga ke arah bootcamp, pelan-pelan namun pasti Baki pun sudah tertunduk lemas. Red Face masih menjaga seorang Darli juga yang sudah nembakin ke arah dia. KF yang ingin mengambil dari arah sebelah kanan, adanya diving yang dilakukan oleh Lazerk dan juga Red Face pelan-pelan namun pasti nggak terlalu terburu-buru. Ini gue suka banget nih pergerakan-pergerakan seperti ini. Kenapa? Iya, perlahan mereka. Oh, Ketika udah tahu musuh agak memukul mundur dirinya, malah White yang tertangkap oleh BATR2K dan Madara pun nampaknya berhasil juga untuk di-revive kembali. Tapi EVOS menyadari pergerakan adanya tim yang sedang melakukan fight di sebelah kanan mereka. yes, dan kali ini Darli dibalaskan tembakannya. Tadi sebelumnya Darli yang berhasil untuk men-takedown salah satu player EVOS, KF ya. Dan ternyata KF yang berhasil untuk mengamankan nyawa seorang Darli. Sementara itu di sisi lain mau tidak mau Nguyen harus berenang saja untuk menyelamatkan placement point mereka. Tapi ternyata Livescape kali ini berusaha untuk mepet ke arah bebatuan atau ke arah gunung dari Camp Alpha. Sudah mulai berdekatan juga dengan tim lain. Namun Yuni di belakang sana dari Dewa United pun terspot oleh player-player dari EVOS. Oke, dan dari EVOS KF sedikit maju juga, tapi Yuni yang diam-diam ke backstep begitu saja. Dan akhirnya EVOS sudah merapat dikit demi sedikit untuk mengamankan arah rotasi mereka. Dan mereka juga cukup pusing 7 keliling. Blue Zone bakal berjalan, mereka dipaksa untuk menyeberangi dari sungai-sungai yang sudah di set up oleh pemain Dewa United. Yes, dan wah, Nguyen di bawah sana siap untuk menangkap player-player dari EVOS. Apakah EVOS bakal ketahuan atau enggak? Karena Microbay di belakang sana sudah mulai bergerak terlebih dahulu. Tapi Liza sudah mulai loncat ketemu sama Nguyen bersebelahan, berbarengan, berenang bersama. Yiha, dan kali ini dari Red Face pun akan berusaha untuk mencari batu pinjakan. Yap, dia dapetin batu pinjakan dan ditembakin. Nguyen gak ngapa-ngapain. 2 jam gak ngapa-ngapain gak? Bukan gitu. Dia literally kayak udah pasrah gitu. Iya. Berenang enggak, gerak enggak,
Ya udah. Udah nggak ngapa-ngapain. Ya udah begitu dari Eagle Esports yang sudah mengamankan sisi yang paling tinggi, tetapi ada yang hadangan juga dari Livescape. Livescape masih berdiam diri tengah nih, yang spot sebenarnya agak nanggung sih dari Livescape. Mau bawah sekalian, atas sekalian. Ini kalau tengah-tengah gini dia bisa nggak terbackstep dari atas dan juga begitu dari bawah. Dan KF yang sudah tertunduk lemas. Dewa United berhasil menjalankan strateginya untuk membegal pemain-pemain EVOS yang sedang berenang. Red Face yang mengerikan setitik darah lagi, bakalankah dari seorang Uni mendeteksi begitu saja? Tapi Uni di refrag balik oleh pemain EVOS. Oh my god, Uni kayaknya udah nggak punya helm sama sekali, tapi kali dari Hands the Public harus berusaha untuk melakukan close combat, namun harus ditumbangkan juga dengan Red Face. Masih ada player-player dari Dewa United di belakang sana akan berusaha untuk melakukan backup, tapi Microbuy terlalu jauh, nggak sempat untuk melakukan backup. Tapi kali ini Microbuy sudah mulai mendekat kembali ke arah Dewa United. Mampukah Microbuy menyelamatkan kawan-kawannya, karena Microbuy juga harus melakukan healing terlebih dahulu. Namun Zona kayaknya udah nggak bisa diajak kompromi lagi, sudah mulai bergerak ke arah depan dan kayaknya healing-healingan aja dari Red Face serta KF yang bakal diwariskan ke Microboy. Yes, ini healingan bakalan diberikan begitu saja. Ini modal yang cukup lumayan untuk bermain sampai ke late game, tapi Red Face nampaknya ada ingin berharap masih revive dulu, revive. Tapi nampaknya sulit sih, udah circle kelima sih. Zona udah sakit sih. Sakit, Kalau sakit. misalkan di revive pun kayaknya udah susah gitu loh. Microboy kayaknya bakal berusaha untuk survive aja dengan healing-healingan yang dia punya. Dan 9 kill point yang udah dikumpulkan oleh EVOS nih harusnya akan menjadi modal yang cukup baik juga untuk tim mereka. Oke. Dan tinggal menyelamatkan beberapa placement point. Last man standing dari EVOS Microbuy, dan ya itu boostingannya nggak ada lagi sih, jadi Nggak ada. gue sustainnya agak cukup sulit untuk late game. Dan NFT yang sudah terpantau CCTV kita di lock itu saja oleh Eagle, dan drone masuk peluru yang ditembakkan oleh para Jin. Begitupun ke arah Peu, tapi masih belum ada follow up damage dari rekan-rekan Eagle Esports yang lainnya. Oh my god, tapi ini open banget posisi dari NFT. Tapi what happened? Chopper dan teman-temannya tembakannya nggak ada yang connect sama sekali Ya. ke arah NFT. Bahkan NFT yang masih bisa berlari-lari melakukan gerakan zigzag kiri kanan ke arah depan, tapi drone sama Flippy yang harus tertahan di belakang masih belum bisa bergerak maju ke arah depan. Tapi Livescape ini bisa banget nih melakukan backstep terhadap tuh Eagle, atau malah tuh Eagle yang harus bertemu dengan Livescape terlebih dahulu. Tapi Livescape perlahan tapi pasti berusaha untuk turun, loncat mania ke arah bawah. Tapi Namshin sudah mulai memasang granat ke arah bawah. Maybe pun terkena granat dari seorang Parajin, tapi Dinosaur juga akan berusaha menyelamatkan seorang Maybe di depan sana. Audrey terspot ditembakin oleh seorang Namshin, tidak aware dengan posisi Namshin dari sebelah kanan. 200 IQ dari seorang Namshin melakukan pergerakan ninja. Berarti Livescape tersisa Toms dan Dinosaur dan Maybe semuanya rontok satu persatu. Blue Zone terlalu sakit, lemparan granat Namshin ke arah bawah, jump shot ke arah depan. Apakah berhasil untuk mendapatkan Toms? Tapi ternyata Toms masih bisa mengembalikan peluru-peluru dari Namshin. Gila, Namshin yang melakukan debus begitu saja ke arah Maybe, tapi Maybe pun nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Masih ada Tom menjadikan one man standing di daerah Blue Zone dan berharap bisa masuk ke dalam circle, tetapi sulit nampaknya. BFD yang sudah set up di balik-balik kompon. Masih ada Parajin juga dengan 12 first aid-nya menahankan diri untuk nge-lock ke arah Livescape. Tapi ini Oh sulit my nampaknya God. untuk tembak-menembak karena Blue Zone udah nggak bisa diajak kompromi lagi untuk tembak-menembak. Oh, masih ada chopper ternyata dari sisi atas. Ya, seenggaknya masih ada satu player yang bisa ditumbalin untuk turun ke bawah gitu kan. Tapi Chopper kali ini berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu. Mungkin posisi dari Toms bakal dijepit kiri kanan. Chopper akan menggunakan healing yang terakhirnya nih. Lihat nih. Ya, kamera geser. Aduh, tapi imbang gak sih di Namshin? Gila, debus dia Blue Zone Itu juga, gokil sih. juga tinggi juga, pateng, setitik darah lagi. Cuma itu emang harus dobrakan-dobrakan yang dilakuin sih. Iya, mau nggak mau karena udah nggak ada jalan lain. Tapi ternyata Eagle yang harus termakan oleh player-player NFT, dan ternyata Drone harus bertemu juga dengan Steve Boy di depan sana, tapi masih belum dikokang granatnya. Dan kali ini masakannya akankah on point, akankah matang atau setengah matang? Tapi Steve Boy masih berada di belakang sana, meledak sudah molotov yang bakal dikokang. Kali ini juga Steve Boy benar-benar sabar banget, nggak mau bergerak kelamaan, dan itu dia dibakar. Steve Boy dibakar dan harus berdiri kali ini. Steve Boy masih bertahan, jump shot, dan itu dia NFT yang harus memulangkan Dewa United. Keren banget tembakan yang diberikan oleh Drone bagaikan Satya Baja Hitam yang melompat begitu saja ke arah Steve Boy. Tetapi nice play tentunya untuk Dewa United. Lagi-lagi mereka bertahan sampai ke late game. Konsistensinya selalu terjaga. Begitu dari BFD, inilah BFD yang kita tahu mereka menahan circle 1 sampai ke 6, dan akhirnya Oh pemainnya my keempatnya God. masih bisa stay di dalam circle zone. Ini nggak ada yang healing-healing dari mereka. Karena mereka berhasil survive, mereka melakukan late rotation, benar-benar super slow rotation, dan ternyata mereka berhasil untuk mendapatkan touchdown ke dalam circle. Tapi debus lagi-lagi atraksi berbahaya sirkus yang dilakukan. Gue nggak tahu kenapa Hans Moru bisa kebakar sama dirinya sendiri. Banyak yang debus ya hari ini ya, San. Oke. Tetapi dari Drone terkena splash damage yang diberikan, begitu pun adanya tembak-tembakan lontaran yang dilakukan oleh pemain
pemain BFD ke arah drone, tapi drone pun tertahan oleh Blue Zone. Dan winner chicken dinner untuk BFD. Untuk Bonafide Esports dan